Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Nabilah dengan NIM 2105960 dari kelas 1B Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Pertemuan 9 ada teori berpikir. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Menganggap manusia itu sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Berpikir adalah proses kognitif yang berlangsung dikarenakan adanya stimulus dan respon yang terdapat keterkaitan antara mental dan perilaku. Memiliki 3 tahap berpikir. 1. Ada tahap enaktif, yaitu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. 2. Tahap ikonik, yaitu direpresentasikan dalam bentuk bayangan visual, gambar, atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut. 3. Tahap simbolik, yaitu direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol, misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, lambang-lambang, matematika, maupun lambang-lambang lainnya. Sifat berpikir. Ada pemrosesan informasi menuju pemecahan masalah. 2 cara berpikir. 1. Ada induktif, yaitu penarikan cara berpikir dari khusus ke umum. 2. Deduktif adalah penarikan cara berpikir dari umum ke khusus. Pertemuan 10. Inteligensi. Inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Teori faktor. Faktor S adalah kemampuan melihat atau mempersepsi gambar dan menyangkut jarak. Faktor P yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan judging mengenai persamaan dan perbedaan respon terhadap apa yang dilihat. Faktor V yaitu kemampuan menyangkut kosakata. Faktor W kemampuan dalam kecepatan yang berkaitan dengan kata. Faktor N kemampuan kecepatan dan ketepatan dalam berhitung. Faktor M kemampuan dalam mengingat. Faktor I yaitu kemampuan dalam memperoleh prinsip atau penetapan atau hukum. Teori proses. Ada proses sensori, coding, ingatan, dan remembering. Kemampuan mengingat, memasukkan, selanjutnya menyimpan, dan selanjutnya lagi mengeluarkan kembali. Pertemuan 11 ada motivasi. Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar, menambah keterampilan, dan pengalaman.
Motivasi mendorong dan mengarah minat belajar untuk mencapai tujuan belajar. Siswa akan bersungguh-sungguh belajar karena termotivasi mencari prestasi dan untuk memecahkan masalah. Motivasi dijelaskan dengan mengkoordinasikan ketiga prinsip, yaitu 1. Ada suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu. 2. Hasil tersebut mempunyai nilai positif baginya. 3. Hasil tersebut dengan usaha yang dilakukan seseorang. Ada 2 macam jenis motivasi. 1. Ada motivasi ekstrinsik. Yang kedua ada intrinsik. Temuan 12 ada kreativitas. Menurut semiawan, kreativitas adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna memecahkan berbagai persoalan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan bermanfaat. Kreativitas menganggap bahwa sesuatu yang baru dan asli itu terjadi karena kebetulan. Misalnya, ketika anak-anak membuat bentuk bangunan dari pasir, akhirnya bangunan pasir tersebut disebut dengan istana pasir. Harlock menegaskan bahwa hasil sejumlah studi kreativitas menunjukkan bahwa perkembangan kreativitas mengikuti suatu pola yang dapat diramalkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas anak, antara lain jenis kelamin, status sosioekonomi, dan posisi urutan kelahiran. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.